Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajian Asri Saskia 43 12 20 10 273. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang bab 9 hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia adalah hak yang telah dimiliki seseorang sejak lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan. Dasar-dasar hak asasi manusia awalnya tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, Declaration of Independence of USA, dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Sedangkan hak asasi manusia menurut Tilar 2001 adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Adapun pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Berikut contoh-contoh hak asasi manusia. Yang pertama, 1. Hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk memperoleh pendidikan. Dan yang ketiga, hak untuk hidup bersama seperti orang lain. Yang keempat, hak untuk mendapat perlakuan yang sama. Yang kelima, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, sejarah terbentuknya hak asasi manusia. Masalah hak asasi manusia menurut para sarjana yang melakukan penelitian pemikiran berat tentang negara dan hukum berpendapat hak asasi manusia melalui dari Magna Carta Piagam Agung 1215, yaitu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan Raja John dari Inggris kepada bangsawan bawahannya atas tuntunan mereka. Yang ketiga, konsep hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdiri dari: yang pertama, hak untuk hidup; yang kedua, berkeluarga dan melanjutkan keturunan; yang ketiga, hak mengembangkan diri; yang keempat, hak memperoleh keadilan; dan yang kelima, hak atas kebebasan pribadi; yang keenam, hak atas rasa aman; yang ketujuh, hak atas kesejahteraan; yang kedelapan, hak turut serta dalam pemerintah; yang kesembilan, hak wanita; dan kesepuluh, hak anak. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalam pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat yang berlainan, asal muala kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Di pasal 3, setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan, dan keselamatan individu. Lalu di pasal 4, tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan. Pasal 5, tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam. Ke pasal 6, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada. Di pasal 7, semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Pasal 8, setiap orang berhak atas hubungan yang efektif dari pengadilan nasional. Yang pasal 9, tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang. Yang terakhir, pasal 10, setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memilih hak dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntunan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Sekian presentasi
Bab 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.